bahagia Tasya semu dan pura-pura. Fakta terbaru, selebgram dan beauty vlogger Tasya Farasya masih resah gundah gulana sampai susah tidur. Penyakit insomnianya kembali kambuh. Dan demi mengobati penyakit insomnianya, Tasya sampai harus menjalani terapi dan konsultasi karena ingin nyenyak tidur tanpa dibayangi rasa gelisah. Orang normal seharusnya dia tidak akan over. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya orang yang overthinking atau punya kecemasan itu dia gelombang otaknya bisa merekam. Lupakan perceraian sampai healing jauh-jauh ke Dubai. Ternyata tak ada jaminan jitu Tasya Farasya move on dari masalah perceraian peliknya bersama Ahmad Assegaf. Meski sempat terlihat riang gembira dan mengklaim dirinya janda hot penuh rona bahagia, nyatanya bahagia Tasya semu dan pura-pura. Fakta terbaru, selebgram dan beauty vlogger Tasya Farasya masih resah gundah gulana sampai susah tidur. Penyakit insomnianya kembali kambuh. Dan demi mengobati penyakit insomnianya, Tasya sampai harus menjalani terapi dan konsultasi karena ingin nyenyak tidur tanpa dibayangi rasa gelisah. Nah, kata Tasya, ini dia dominan di beta sama high beta. Kalau beta sama high beta itu adalah gelombang otak yang merepresentasikan konsentrasi, pikiran, fokus. Orang normal seharusnya dia tidak akan over. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya orang yang overthinking atau punya kecemasan itu dia gelombang otaknya bisa merekam. Tapi kalau dibilang susah tidur ya wajar aja. Iya. Kita juga susah tidur mau sidang. Yang bingung, yang hebat itu kan susah tidur tapi masih profesional kerjaan di Harus jalan. kita garis bawah. Karena fokusnya ke anak tadi. Kambuhnya penyakit insomnia Tasya Farasya bukan tanpa alasan. Belum ada titik temu kemelut rumah tangganya dengan Ahmad, Tasya harus berhadapan dengan sang ibu mertua yang ikut menyindir pedas. Benarkah Tasya kena mental gara-gara campur tangan sang ibu mertua yang ikut memperkeruh suasana? Entahlah. Satu hal yang pasti, lewat unggahan di sosial media, Emma Abdullah, ibu mertua Tasya, mengungkap kekecewanya terhadap menantunya Tasya yang mengumbar aib Ahmad di sosial media. Ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, di sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Sengkarut perceraian Tasya dengan Ahmad masih menyisakan misteri. Rentetan tuduhan kejam sudah mampir ke Ahmad di balik langkah gugat cerai Tasya. Dari menggelapkan uang perusahaan, menggadaikan rumah mertua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ahmad benar-benar tertuding biang kerok. Makanya pihak Tasya pun beberapa waktu lalu bersiap menyeret Ahmad ke polisi. Ancaman sudah ditebar, tapi nyatanya hingga detik ini langkah itu tak ada. Benarkah Tasya tak jadi laporkan Ahmad ke polisi karena dihantui rasa takut dan berbagai pertimbangan berat? Terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Bu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Ya, belasan tahun hidup bersama, punya 2 buntut anak dari hasil perkawinannya, mungkin jadi alasan Tasya maju mundur mempidanakan Ahmad Assegaf. Namun satu hal yang pasti, jika kasus penggelapan uang masih jadi teka-teki kemana arahnya, cerai dari Ahmad harga mati bagi Tasya Farasya. Saking kecewanya dengan Ahmad, Tasya sampai menutup pintu rujuk. Hasil dari mediasi adalah, sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Dan untuk mengobati rasa galau pasca gugat cerai di pengadilan, Tasya langsung terbang healing ke Timur Tengah sambil berharap siapa tahu ada Arjuna nyangkut di hatinya. Dan benar saja, baru gugatan cerai masih bergulir di pengadilan, Tasya sudah ditaksir Taipan asal Dubai. Emar siapa
Siapakah dirimu, Emar? Salah satu cara untuk move on terus berjalan. Move on. Ya kan? Jalanin aja dan berdoa ya. Tak mau berlarut dalam kesedihan karena sempat mengalami keguguran beberapa waktu, Happy Asmara mencoba bangkit dengan fokus berkarir dan bekerja. Istri Gilga Sahid ini juga mencoba mengalihkan kesedihannya dengan mengikuti saran orang tua untuk merawat bayi agar berkah sekaligus menjadi pancingan agar cepat hamil. Kebetulan saran itu juga disetujui oleh sang suami. Keduanya pun sepakat untuk merawat keponakan yang baru saja lahir bak anak kandungnya sendiri. Happy banget, aku tuh suka sama anak kecil. Aku tuh benar-benar yang gemes gitu kan. Gitu. Lucu banget soalnya. Gak cuma satu keponakan saja, nyatanya Happy dan Gilga juga urus keponakan yang lain yang kebetulan kerap menginap di kediamannya. Happy pun senang karena memiliki banyak kegiatan baru. Bahkan kreativitasnya pun kian berkembang. Terkadang Happy menjadi hairstylist atau tukang make up dadakan bagi keponakannya tersebut. Iya, kalau di rumah tuh nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur berarti aku harus punya goals. Goals apa hari ini yang harus aku lakukan gitu. Dan goalsnya harus membuahkan hasil. Misal kalau masak kita kan menghasilkan makanan. Makanya kalau di rumah ada aja. Aku masak, aku ada ngutek kuku-kuku anak-anak. Terus kadang ngelukis anak-anak gitu. Aku tuh memang kayak banyak kesibukan aja di rumah. Bukan hanya itu, dengan lihai Happy juga terkadang menjadi terapis nail art dadakan untuk mewarnai kuku keponakannya dengan kutex. Meskipun sedikit repot, tapi Happy senang dan makin menikmati kegiatannya. Diam, lihat berserat tuh. Berat nanti berserat. Ya. Iya, karena adik aku yang terakhir yang Cio itu dari bayi sampai dia umur 3 tahun itu aku yang ngurus. Jadinya kayak kalau sama bayi udah kasih banget. Iya, dulu aku jadi sambil nyanyi pulang masih buatin adik susu kayak gitu udah pernah aku jalanin gitu. Ya, satu sisi mungkin kesedihan Happy hilang seketika melihat tingkah lucu keponakannya yang menggemaskan. Namun di sisi lain hati Happy juga pedih lantaran hingga saat ini belum juga diberikan momongan. Bahkan saking kepengennya hamil, setiap melihat wanita hamil maka Happy pun langsung mengelus dan juga mencium bagian perut wanita hamil tersebut. Lagi. Anakku nambah suci berarti loro. Parah karo Linda. Tapi anakku harus tetap berusaha, harus tetap ikhtiar kan. Yang namanya juga rumah tangga pasti kita harus mengusahakan. Suka banyak anak dan lucu deh kayaknya ya. Nggak, kalau bisa ya kembar sih. Insya Allah kalau dikasih pengennya kembar. Aku anak pertama kalau bisa kembar 5. Terus cewek cowok gitu. Harus cewek cewek gitu. Kalau kata suamiku itu let it flow aja, semua biar berjalan semestinya. Jadi let it flow gitu. Jadi sebenarnya goalsnya ya tetap kita berikhtiar, namun kita nurut lampain Gusti.
Gak mau terus-terusan murung dan sedih karena 2 kali nyaris memiliki buah hati, Happy Asmara bangkit lagi di pemirsa dengan ikuti saran orang tua merawat anak bayi untuk pancingan pemirsa. Gilga pun juga setuju sebagai suami terus mendukung Happy Asmara. Sang keponakan malah dianggap anaknya sendiri loh, meski repot tapi Happy emang suka sama anak kecil. So sweet banget ya pemirsa. Mudah-mudahan lekas diberi momongan yang namanya rezeki nanti untuk Happy Asmara pastinya akan datang ya di momen dan juga di waktu yang tepat. Nah pemirsa, kabar berikutnya hadir dari Baim Wong yang memang ayah idaman. Selalu ada buat kedua jagoannya. Yang terbaru, ulang tahun adik Kenzo ke-4 tahun dirayakan Baim dan mengundang teman-teman artis. Tapi yang menjadi pertanyaan pastinya nih ya untuk semua netizen, kok Mama Paula nggak ada sih? Tenang pemirsa, sepertinya sih kalau dilihat dari akun sosial medianya, Paula memang sedang menjalankan namanya ibadah umroh atau mungkin di Mekah. Paula berdoa ya buat Kenzo dan tentunya buat Kiano. Kalau buat Papa Baim ada nggak sih dalam doanya Mama Paum? Meski kini kan udah masing-masing ya, tapi silaturahmi tetap berjalan. Oke deh pemirsa, kalau begitu langsung aja yuk kita simak liputannya. Ini dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kenzo El Drago Wong, putra kedua Baim Wong dan Paula Verhoeven baru saja merayakan momen ulang tahun ke-4. Meski tak ada perayaan besar-besaran di momen pertambahan usianya yang ke-4 tahun, Kenzo mendapat kado spesial berupa ciuman manis dari 2 artis top, Cinta Laura dan Luna Maya. It's your special Surprise buat Ade ya. Selamat ulang With tahun ya. laughter, love, and joy so true. Happy birthday, we celebrate you. Another year, another chance to dance and sing. Let's dance with balloons, cake, and love, and joy so true. Birthday, we Ya, kehadiran sejumlah selebriti seperti artis senior Christian Hakim, Arya Saloka, Luna Maya, Cinta Laura, dan masih banyak lagi para seleb lainnya seakan menggantikan posisi Paula Verhoeven yang tidak hadir di momen ulta Kenzo karena sedang menjalani umroh. Benarkah Paula sampai lupa hari ulta Kenzo hingga memutuskan pergi umroh dibanding mendampingi anaknya ulta? Happy birthday. Rasa janggal memang hari pertambahan usia Kenzo yang seharusnya jadi momen kumpul papa dan mama, justru terpaksa tanpa kehadiran sang mama yang tengah menjalani ibadah umroh. Meski berada jauh di Timur Tengah, mata hati Paula ada untuk Kenzo. Tepat di hari ulta Kenzo, Paula mengunggah doa terbaik untuk sang buah hati. Bahkan lewat unggahan video terbarunya, Paula mengungkap rasa kangen masa-masa kedua putranya berebut pangkuan dan pelukannya. selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berpaling. Kalau kau kembali, ku berjanji. Ya, meski sudah tak lagi bersama, Baim dan Paula sama-sama punya satu rasa untuk kedua buah hatinya Kiano dan Kenzo. Tak banyak yang tahu, di balik panasnya proses perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim dan Paula selalu tampil bersama untuk kedua jagoannya Kiano dan Kenzo. Bahkan mantan pasangan suami istri tampak cair mengademkan hadir dalam sebuah acara yang sama. Lantas, benarkah ini sinyal tanda hubungan mereka kembali harmonis dan berpeluang rujuk? Pak Baim bagi waktunya sendiri sama Facebook aku seperti baik. Gimana ketemunya tadi dengan Sofa mungkin izin. Tadi sempat silaturahmi juga
nggak sih? Mereka mah tiap berapa lama juga ketemu gitu loh, karena kan emang ini bukan acara pertama. Waktu beberapa minggu yang lalu juga mereka sempat ketemu, ada aku juga di situ kan, acara Polago juga. Ya udah santai aja sih mereka mah. Ya udah. Tapi berharap nggak sih keduanya saling move on gitu. Mungkin karena masih baru, masih fresh kali ya. Pasti mereka juga tiap berapa lama WA-WA-an soal anak kan, pasti tetap ngobrol terus soal anak pasti. Gak disangka-sangka nih, seorang Limbat rela menemani putrinya Kesha buat shopping di sebuah pusat perbelanjaan. Ayah, kita pilihin sesuai taste aku sama ayah aja ya. Ayah, kita pilihin ayah mau malang aja.